Nabi Musa alaihi salam pada masa Fir'aun yang kala itu menjadi kekuatan dominan di negeri Mesir. Fir'aun mengotak-kotakan golongan kelas di masyarakat Mesir. Orang-orang Yahudi dan anak-anak Israel ditempatkan pada kasta terendah. Mereka adalah budak dan pelayan, sementara itu Musa termasuk ke dalam anak-anak Israel. Kelahiran Musa menjadi kekhawatiran sendiri karena pada zaman Fir'aun berkuasa, jika ada bayi laki-laki dari Bani Israel lahir, haruslah langsung dibunuh. Beruntung ibu Musa berpikir gesit dan menghanyutkan Musa ke sungai Nil dengan keranjang untuk menyelamatkan bayinya. Keranjang yang berisi Musa ternyata alirannya menuju ke istana dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Musa lalu dibesarkan di istana dan sudah terbiasa dengan urusan politik negara. Suatu ketika Musa harus melarikan diri menuju Madian dan lalu menikahi putri Nabi Syuaib. Dalam perjalanannya kembali ke Mesir, Musa mendapatkan wahyu yang tidak dia sangka. Dia mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk melempar tongkat ke tanah. Tiba-tiba saja tongkat itu berubah menjadi ular. Tanya itu tangannya juga mendadak bisa bersinar keluar cahaya yang terang seperti matahari. Suara ilahi itu berkata, "Wahai Musa, akulah Tuhanmu." Lantas suara itu menyuruhnya kembali ke Fir'aun dan kaumnya, lalu mengajak mereka untuk menghadap Tuhan. Dakwah Musa dimulai dari sini. Nabi Musa memperingatkan Firaun bahwa Tuhan akan menghukumnya dan umatnya jika tidak menerima iman dari Nabi Musa. Namun Firaun terlalu angkuh dengan peringatan itu. Akhirnya Firaun dan pengikutnya dilanda azab kelaparan dan kehancuran besar akibat sungai Nil yang meluap. Diketahui Musa dan orang-orang Bani Israel akan berangkat menuju Palestina. Firaun pun tak terima. Ia mengejar Musa hingga tepian Laut Merah. Mukjizat Musa muncul. Dia bisa membelah Laut Merah hingga umatnya bisa sampai ke seberang. Sementara Firaun tenggelam bersama pasukannya. Ada kisah unik pada kisah kematian Nabi Musa. Konon Nabi Musa malah menampar malaikat Israel saat hendak mencabut nyawanya. Bahkan Musa sempat mencungkil mata Israel yang kala itu menjelma menjadi manusia. Hal ini karena Musa mengira Israel manusia adalah orang yang akan mencelakainya. Kisah ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Israel kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dan lalu dimintanya untuk menemui Musa lagi. Perjalanan hidup Nabi Musa diriwayatkan dalam Al-Qur'an surat At-Thaha ayat 9 sampai 114. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.